Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin menyampaikan pesan-pesan kebajikan. Mari puasa ini kita lakukan dengan khusyuk, ikhlas, tertib, semata-mata karena mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mutiara Ramadan, puasa membangun jiwa raga. Kamis 19 Februari menjelang azan maghrib di Kompas TV. Bertemu kembali. Pesawat Pelita Air pengangkut bahan bakar minyak jatuh di Desa Pabetung, Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat itu terbang dari Bandara Long Bawan menuju Tarakan pada pukul 12:10 waktu Indonesia Tengah dengan membawa BBM Pertamina. 10 menit mengudara atau sekitar pukul 12:20 waktu Indonesia Tengah, petugas ATC Tarakan menerima sinyal atau signal emergency dari pesawat itu. Pesawat tampak jatuh oleh warga di Bandara Long Bawan sekitar pukul 12:33 waktu Indonesia Tengah. Badan pesawat hancur dan terbakar. Usai mendapat informasi pesawat jatuh, anggota TNI Kodam 6 Mula Warman langsung bergerak ke lokasi untuk melakukan evakuasi terhadap 1 korban jiwa. Medan tempat jatuhnya pesawat berada di pegunungan yang terjal dengan akses terbatas. Terkait insiden jatuhnya pesawat Pelita Air pengangkut BBM di Nunukan, Kalimantan Utara, kita sudah terhubung saat ini dengan Dan Ramil Krayan Timur, Letnan 1 Infantri Supardi, dan Wadan Satgas Armet 4 Parahyangan, Mayor Hizam. Selamat sore, Pak Supardi, Pak Hizam dengan Tifal di sini. Selamat sore, Pak Tifal. Sore, Pak. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Supardi, ceritakan lebih banyak karena kan awalnya informasinya ditemukan warga. Jadi kronologi sampai akhirnya teman-teman datang ke sana, datang ke lokasi pesawat jatuh hingga evakuasi itu gimana, Pak? Baik, Pak, selamat sore. Yang pertama, saya selaku Dan Ramil Krayan, 6 Krayan, Letnan Supardi, mendapati laporan dari anggota bahwa ada pesawat Pelita Air jatuh, kemudian dengan gerak cepat mengumpulkan personil untuk melaksanakan evakuasi. Dan saya berkoordinasi dengan Wadan Satgas 4 Parahyangan untuk menelusuri tempat yang di kemungkinan terjadinya jatuh. Demikian. Oke, Pak Hizam kalau menuju, saya potong Pak. Pak Hizam kalau dari lokasi itu atau medan tempat jatuhnya pesawat ini terbilang curam, terjal, menantang atau gimana? Bisa digambarkan Pak Hizam? Ya, Pak, kita beserta tim langsung bergerak cepat ke daerah lokasi. Kebetulan itu adalah lokasi di Gunung Paramayo. Dari sini kurang lebih sekitar 3-4 kilo. Kemudian untuk lokasi yang ditemukan ini memang jalan menuju lokasi ini sangat terjal, Pak. Licin. Terjal, licin, dan kemudian pas kita melaksanakan evakuasi itu ada cuaca hujan dia, Pak. Sedikit hujan sehingga jalan waktu itu licin memang. Dan memang pada saat pelaksanaan evakuasi kita tergabung dalam tim Pamtas, Koramil, kemudian Polsek, Kecamatan, BPBD, Airnav, serta masyarakat yang memang langsung gerak cepat di situ. Sehingga jatuhnya pesawat itu bisa langsung teridentifikasi dengan cepat dan akurat. Ditambah lagi memang kita perlengkapan untuk navigasinya lengkap. Demikian, Pak. Pak Supardi, untuk lokasi jatuhnya pesawat ini seberapa jauh jaraknya dengan aktivitas warga atau permukiman warga sampai akhirnya warga tahu ada pesawat jatuh di sana, Pak? Kalau untuk perkiraan jarak, mungkin dari perkampungan kurang lebih sekitar
3 kiloan lebih mungkin karena tanjakan yang terjal. Dan memang posisi pesawat jatuh terlihat jelas dari perkampungan. Oke. Dan informasi yang Anda dapat Pak Supardi, pesawat ini kabarnya kan memang mengangkut BBM, tapi tujuannya dari mana ke mana ya Pak? Kebetulan kalau untuk posisi BBM itu dari Tarakan ke Longbawan untuk wilayah perkecamatan. Jadi kebetulan sudah selesai untuk take off kembali ke Tarakan. Kalau untuk proses evakuasinya sendiri Pak Hizam, seberapa menantang prosesnya itu, baik itu untuk pesawatnya maupun juga korban yang ada di situ, yang dilaporkan hanya 1 orang ya Pak, betul? Betul, untuk pesawat ini dipiloti oleh 1 orang saja atau diawaki oleh 1 orang. Kemudian kita tim evakuasi langsung bergegas ke sana. Kebetulan memang terbantu dengan adanya jarak yang dekat karena memang baru take off. Kemudian ada sedikit gangguan, masyarakat juga melihat langsung pada titik jatuhnya pesawat gitu Pak. Kemudian terbakar pesawatnya, dibantu dengan asap yang mengepul, kami langsung gerak cepat naik ke atas dengan masyarakat dan beserta tim. Kita memang tim tergabung gerak cepatnya. Kemudian di sana kita, karena cuaca waktu itu bisa dilihat Pak di lokasi memang lagi hujan, kemudian lagi gelap dan lokasinya cukup terjal, sehingga memang lokasi ini cukup menantang untuk, lumayan sulit untuk kita melaksanakan evakuasi. Ditambah lagi kondisi waktu itu ya, korban dalam keadaan memang terbakar full. Baik. 100% memang Oke. tidak utuh. Korban akhirnya dibawa kemana, lalu kemudian bangkai pesawatnya ini investigasinya akan bagaimana Pak? Untuk bangkai pesawat, untuk korban sudah diamankan, dievakuasi ke rumah sakit Sama. Pratama, yang memang rumah sakit ini ada di Longbawan. Kemudian untuk evakuasi bangkai pesawat ini, kita sudah laporkan semuanya lengkap kronologis kejadiannya kepada unsur-unsur terkait, dan saat ini kami sedang menunggu perintah apakah akan ada investigasi lebih mendalam lagi dari tim pusat. Baik. Demikian Pak. Baik, Pak Supardi, Pak Hizam, terima kasih banyak sudah mau berbagi informasi bersama kami. Selamat sore Bapak.